Selamat pagi semua. Selamat Oke, pagi, Bu. Bu. Selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Ini sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah ya, sudah masuk semua ya. Oke, kalau sudah masuk semua, Ibu akan mulai membuka pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di kelas ini ketuanya siapa? saya Bu. Bisa, Bu. Oke, Mbak Faiza. Mbak Faiza, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu ya sebelum pelajaran kita mulai supaya pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Oke? Baik, Bu. Amin. Oke, silakan Mbak Faiza. Mohon perhatiannya, teman-teman. Silakan ambil sikap berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Faiza. Pagi hari ini, bagaimana kabarnya? Baik, Sehat Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Oke, bagaimana dengan keadaan hatinya? Apakah senang, sedih, susah? Lemas. Lagi puasa. Oke, ada yang Senang, Ibu. senang, ada yang Lemas, Bu. lagi puasa, lemes. Di kelas ini Lesu semuanya puasa? katanya. Saya puasa, Bu. Puasanya. Puasa, Saya Bu. puasa setengah Oke. hari, Bu. Kalau yang laki-laki harusnya puasa semua ya. Sebelum kita akan masuk ke pelajaran, dalam pembelajaran ini nanti semuanya harus on cam ya. Tidak ada yang tidak on cam, semuanya harus on cam. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk Bu. semua, Semua, Bu. Oke, Bu. masuk semua. Alhamdulillah. Di bulan puasa ini semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran semua. Harus menjaga kesehatan, harus menjaga hati agar puasa tetap berjalan, agar pembelajaran juga tetap berjalan. Sebelum masuk pelajaran, kemarin sudah belajar tentang apa saja? Minggu kemarin belajar apa? Teks berita, Ibu. Teks berita. Yang lainnya, Mas Agung? Menulis teks berita, Bu. Menulis teks berita. Yang lain? Unsur teks Kayaknya. berita, Bu. Unsur-unsur teks Oke. berita. Menyusun teks berita, unsur-unsur teks berita. Untuk pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru, ya. Kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi. Nanti kalian mampu memahami isi, unsur-unsur, perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan mempelajari itu semua supaya kalian bisa memahami. Tapi untuk pada pagi hari ini, kita akan belajar buku fiksi terlebih dahulu. Oke? Siap Ya, belajar? Baik, Bu. Ibu. Oke. Siap. Sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu. Dari siswa-siswa ini, rumahnya yang paling jauh mana? Saya dari Karanganyar, Sragen, Bu. Karanganyar. Mbak Sragen Aul? Bu, Sragen. Sragen. Mbak Mala? Saya Sragen Bu. Oke, Sragen. Mas Andi? Dari Tuban, Bu. Tuban, Mas Agung? Saya dari Colomadu, Bu. Oke, Celomadu. Berarti rumahnya berkisar berada di Soloraya semua ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, adakah cerita-cerita di desa kalian? Dongeng-dongeng yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian ketahui? Ada cerita tentang apa, Mbak Faiza? Di desanya ada nggak? Ada, tapi saya kurang tahu ceritanya, Bu. Oke, Mbak Aul, Bu. apa?
tentang Gunung Apa ya? Kemukus, Bu. Apa? Gunung Kemukus. Oke, tentang Gunung Kemungkus. Yang lainnya ada lagi? Apa sudah? Oke, Dah. sudah. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang buku fiksi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Ya, Asal-usul Telaga Sarangan dari Tanah Jawa. Matahari mulai muncul. Sedikit demi sedikit menampakkan wujudnya dari balik tubuh Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Di dalam hutan, bawah kaki Gunung Lawu itu, seorang pria parubaya bernama Ki Pasir berjalan menuju ke ladang tempatnya bekerja. Tanamanku sudah cukup besar, subur sekali. Setiap hari, Ki Pasir selalu pergi ke ladang. Kerja dengan keras supaya bisa mencukupi kebutuhan. Pak, ayo istirahat dulu. Aku sudah memang yang terbaik. Gemma. Doa kalian akan kukabulkan. Bentuk telur ini aneh sekali. Sepertinya memang ini telurnya, Bude. Kalau begitu, segera kita bawa pulang dan masak, Pak. Nyi Pasir pun memasak telur tersebut. Padaku terasa ringan dan penuh tenaga. Sepertinya Sang Hyang Widi benar-benar memberiku kekuatan abadi. Begitu sampai di sungai, ia pun melompat. Hal ajaib pun terjadi. Ki Pasir mencari suaminya di ladang, tapi tak menemui Ki Pasir di sana. Dia pun segera mencari sungai terdekat. Sedikit demi sedikit, lingkaran besar menggunakan badan mereka berputar dengan... Bapak, Ibu, mohon tenangkanlah hati kalian. Jangan sampai amarah kalian merenggut hati kalian yang sebenarnya baik. Mendengar suara putranya tersebut, kedua naga itu pun tenang. Mereka pun melakukan moksa. Namun, cekungan yang sudah dibuat oleh Ki Pasir dan Nyi Pasir tak hilang. Cekungan itu membentuk danau besar. Danau itu kini dikenal sebagai Telaga Sarangan atau Telaga Pasir. Danau ini terletak di bawah Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bu. Dan Bu, Ya, Ibu. Oke, ceritanya tentang apa? Telaga Tentang Sarangan. betul sarangan. Telaga Sarangan. Bagaimana dengan Telaga Sarangan itu? Dibuat oleh naga, Bu. Sebelum dibuat oleh naga, Jadi kakek sama neneknya yang serakah dikutuk jadi naga, Bu. iya, ada dua orang, kakek dan nenek. Yang pertama tadi minta apa? Minta anak. Setelah minta anak, kemudian minta apa lagi? Minta bisa kuat, Kaya, sehat terus. kuat. Nah, ya. Setelah itu mereka bertapa dan menemukan sebuah telur naga. Kemudian dimakanlah telur naga itu sampai mereka menjadi seekor naga. Naga. Ya. Itu cerita budaya atau dongeng yang ada di daerah Lausan, Magetan. Apakah di sana benar-benar ada seekor naganya? Tidak ada, Bu. Tidak Ada? ada. Oh, tidak Nggak ada. ada, Bu. Berarti itu hanya Lele dongeng ada, ya, bukan lele hanya ada, Bu. cerita, tidak nyata ya. Dongeng di sebuah desa atau di sebuah daerah yang berada di Karanganyar, Magetan. Oke, kita akan memasuki materi yaitu fiksi. Ada yang sudah tahu mengenai pengertian buku fiksi? Kalau kita tadi sudah melihat videonya, ada yang bisa? Tadi kan kalau kita lihat dari videonya itu, videonya tidak nyata, itu hanya cerita, hanya dongeng, cerita di sebuah desa atau daerah. Berarti kalau buku fiksi, kita bisa menyimpulkan seperti apa?
Buku yang berdasar kisah tidak nyata. Oke, buku Karangan yang imajinatif berdasarkan itu. kisah yang tidak nyata atau pemikiran si penulis. Selanjutnya, Mbak. Berarti buku fiksi itu buku yang ditulis secara tidak nyata, hanya pemikiran si penulisnya saja. Contohnya ya seperti tadi yang kalian sudah ketahui videonya tentang Telaga Sarangan. Ibu bertanya, apakah di telaga sana ada naganya beneran? Tidak, Bu. Nah, berarti itu hanya cerita saja. Tidak ada naganya beneran. Kalau toh di situ ada naganya beneran, berarti itu termasuk apa? Nyata. Ada naganya, fakta. Kalau fakta berarti nanti masuknya ke buku Non-fiksi, Bu. non-fiksi, ya. Berarti sudah tahu ya pengertiannya. Kalau buku fiksi itu tidak nyata atau penulisannya menurut pemikiran si pengarang, tetapi kalau buku non-fiksi itu secaranya nyata atau real, ya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ya. Fiksi, khayalan berdasarkan imajinasi, tidak benar-benar terjadi. Tadi videonya sudah sesuai atau belum? Sesuai, Bu. Sudah. Iya, ada yang ngantuk. Ya, sudah sesuai ya. Video dengan materi yang kita akan pelajari hari ini kita sudah sesuai. Dongengnya tadi menceritakan yang tidak nyata, hanya imajinasi, tidak benar-benar terjadi. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh buku fiksi. Apa saja contohnya di sini? Itu sudah ada gambarnya dan juga namanya. Di situ ada apa, Mbak? Mas? Ada novel, Novel. ada Cerpen, cerpen, Bu. ada dongeng, ada komik, ada cerita cerita rakyat. Cerita rakyat. Nah, sekarang di daerah Ibu itu kan ada pantai yang namanya Pantai Parangtritis. Kalian sudah tahu? Sudah, Bu. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah, Bu. Oke, Pernah, sudah Bu. pernah. Sudah, Sudah Ibu. dengar ceritanya Pantai Parangtritis itu seperti apa? Nyi Roro Ada Nyi Adanya Roro Kidul. Kidul, Bu. Ada Nyi Roro Iya. Kidul. Di pantai selatan atau yang disebut dengan Pantai Parangtritis itu ada ceritanya Nyi Roro Kidul. Kalau kalian ke sana, apakah di sana juga ada Nyi Roro Kidulnya? Ada enggak? Tidak Tidak. terlihat. Tidak Adanya ada. laut. Adanya laut, Tidak adanya terlihat. air dan pasir. Berarti itu hanya sebuah cerita, cerita rakyat, Cerita. dongeng, ya. Yang mana di situ bisa kita pelajari, oh ternyata di pantai ini tuh ada ceritanya seperti ini, seperti ini. Di Karanganyar ada ceritanya dongeng seperti ini, seperti ini. Nah, itu termasuk budaya, budaya Jawa, ya, kejawen. Tahu nggak itu? Budaya Jawa tahu? Tahulah, kalian kan semuanya tinggal di area Soloraya, ya. Pasti di setiap daerah-daerah itu ada cerita-ceritanya. Hayalan-hayalan para pendahulu kita dulu. Nenek moyang kita. Contohnya saja kan sudah kalian ketahui. Tadi ada naga di Sarangan, ada Nyi Roro Kidul di Pantai Parangtritis. Nah, itu semua termasuk budaya Jawa. Kebudayaan kita berada di tempat tinggal kita masing-masing, ya. Selanjutnya, Ya, Bu.
Selanjutnya, nah, di buku fiksi ini ada berapa ciri? Ada berapa ciri? 4. 4. Ada 4 ciri, Satu. ya. Supaya kalian bisa membedakan antara mana sih yang buku fiksi dan mana yang buku non fiksi. Nah, kita sekarang akan mempelajari ciri-ciri dari buku fiksi. Yang pertama itu ada imajinatif. Imajinatif itu apa toh? Berasal dari mana? Dari khayalan atau rekaan si penulis, ya. Contohnya kalian kalau bercerita tentang perjalanan kalian dari masa kecil sampai dewasa. Nah, itu kan dari pemikiran kalian sendiri. Terus, di situ juga ada kebenaran yang relatif. Kebenaran yang relatif itu yang seperti apa? Unsur benar dan salahnya itu tergantung kepada, Penilaian Penilaian si Pembaca. iya, tergantung penilaian dari si pembaca itu tadi, ya. Bukan dari si penulisnya, tetapi dari si pembaca. Contohnya, pembaca. Mbak Aul membaca sebuah cerita di buku yang berjudul ini. Penilaiannya bagaimana? Nah, itu yang memunculkan itu Mbak Aulnya sendiri, bukan dari si penulisnya. Dan yang ketiga di situ ada apa ciri-cirinya? Ada bahasa konotatif. konotatif. Konotatif itu yang seperti apa? Bisa dibaca itu di layarnya masing-masing. Bermakna Tidak yang bermakna. Tidak Sebenarnya sebenarnya. kiasan. kiasan imajinatif. Kiasan itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh? Permisalan. Hmm? Permisalan. Ya, Umpama permisalan, bu. perumpamaan. Terus apa lagi? Andai-andai, perandaian, seandainya, ya, itu kiasan. Terus yang terakhir di situ ada tidak memiliki kaidah baku. Penulisannya relatif apa? B? Bebas. Bebas, tanpa Dan ada aturan, tanpa ada yang mengikat. Nah, ini ciri-ciri dari buku fiksi. Ada 4 ciri buku fiksi yang kalian harus ketahui supaya bisa membedakan antara buku fiksi dan non fiksi. Selanjutnya, nah, selanjutnya di situ ada unsur-unsur buku fiksi. Selain ada ciri, di situ juga ada unsurnya. Unsurnya ada berapa? 6. Ada 6. Di situ ada apa saja, Mbak? tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, amanat. Iya, ada 6. Ada tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Ya. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanat? Tentunya kalian tidak asing lagi ya dengan unsur-unsur ini, ya. Ya, Karena di SD dulu kalian tentunya sudah mengenal apa itu tema, apa itu latar, apa itu tokoh, ya kan? Jadi di pelajaran kali ya. ini kalian seharusnya sudah tidak asing lagi atau sudah mengerti apa itu tema, apa itu alur, dan itu amanat. Ya, dilanjut. Oke, sudah ya. Tadi sudah Ya. mempelajari pengertian buku fiksi, terus ciri-ciri, terus yang terakhir ada unsur. Struktur. Ya, unsur. Ya. Dari materi ini ada yang dipertanyakan, ada yang belum jelas. Silakan ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas ya. Nanti kalau Ibu memberikan sebuah LKPD, kalian bisa mengerjakan?
Bisa. Insya Iya, insya Allah, Allah Bu. bisa ya. Oke, tadi Ibu sudah memberikan sebuah link juga terhadap ketua kelas kalian, yang mana di situ di dalam linknya itu ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian join ke link itu, setelah itu kalian mengerjakan soal-soal yang ada di link itu, kalian kerjakan secara mandiri, nanti secara otomatis nilai kalian akan muncul, ya. Jadi cermati soalnya, jangan sampai salah membaca soalnya, jangan sampai salah menjawab jawabannya. Oke, udah siap? Siap, Bu, siap. Siap. Ya, Bu. Oke, siap ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham semua, kita masuk ke LKPD. Mbak Faiza sudah siap? Sudah. Sudah, linknya sudah di-share semua ya ke teman-temannya ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan dibuka linknya masing-masing. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Oke, sudah selesai semua ya? Belum, Bu. Belum, kurang berapa? Baru 3 soal, Bu. Ya, oke. Yang paling tinggi siapa ini? Mas Agung, Saya, Bu. Oh, Mas Agung. Ya, beri tepuk tangan kepada Mas Agung. Ya. Bodoh kali ya. Yang kedua Mas Andi, yang ketiga Mbak Nurfaizah. Lalu yang dua mana ini? Ibu, saya Kak sudah Kala kerja sama tapi Mbak. Oh, hilang. hilang. Ya, Koneksinya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Besok kita akan mencobanya lagi ya. Dari soal-soal yang Ibu berikan tadi, apakah ada kesulitan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum, Ibu. Sudah Mudah paham kok. semua? Ya. Kalau sudah paham semua, berarti kalian kurang itu itu memahami sebuah pertanyaannya, ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Karena apa? Karena di sini masih ada yang salah, ya. Dalam kalian menjawab masih ada yang salah. Berarti antara pertanyaan dan jawaban itu belum kalian sinkronkan, ya. Lebih berhati-hati lagi dalam membaca soalnya, apalagi ini soalnya berupa berupa kuis ya. Baik, Bu. Oke. Dari pelajaran hari ini kalian tadi sudah mempelajari apa saja? Bu Fiksi. Hmm? Pengertian buku fiksi. Artian buku fiksi, lalu Unsur Contoh unsur buku fiksi. contoh buku fiksi, ciri ciri buku ciri-ciri fiksi, buku fiksi. Terus yang unsur terakhir unsur-unsur buku unsur. buku fiksi. Oke. Ibu akan menarik sebuah kesimpulan bahwasannya pembelajaran pada hari ini itu mengenai buku fiksi, yang mana buku fiksi itu dikarang atau ditulis menurut khayalan si penulis, tidak benar-benar nyata. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu kan itu cerita atau dongeng di sebuah daerah kita. Contohnya, contohnya seperti video yang Ibu tayangkan tadi, di situ ada di daerah Lausan Karanganyar. Terus di tempatnya Mbak Aul ada Gunung Kemungkus. Terus di tempatnya Ibu tadi ada apa? Pantai Parangtritis. Nah, itu Kritis. semua termasuk dongeng. Itu semua termasuk ke dalam buku buku fiksi. Hanya cerita-cerita saja. Hanya dongeng-dongeng saja. Kebudayaan Jawa. Ya.
Ya, Paham ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu berpesan untuk kedepannya tingkatkan belajarnya, jangan malas-malas, terus berprestasi, walaupun di bulan puasa terus berprestasi, semangat tetap semangat prestasi. ya, walaupun badannya kelihatannya lemas, perutnya lapar, kosong, tapi di situ tetap bersemangat ya. Kita belajar, bersekolah, tetap mendapatkan pahala. ilmu. Kenapa? Di setiap kegiatan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala. Oke, Pahala. untuk pelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.